Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Mari kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan daripada Tuhan, Allah Roh Kudus sendiri yang juga menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata dan pendengar boleh mengerti dan bahkan boleh melakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah saudara-saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini kita membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan peringkop kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini yaitu setia sampai akhir. Nah, saudara-saudaraku, kata setia merupakan kata yang tidak asing di telinga kita. Nah, ketika saya mengungkapkan kata setia ini, apa yang saudara pikirkan tentang kata setia atau tentang setia sampai akhir? Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa kata setia itu sesuai dengan pengertian dari kamus KBBI, tetap berpegang teguh pada janji yang telah diungkapkan, yang telah diikrarkan, atau tetap patuh pada peraturan yang ada, atau bisa saja juga stay sampai akhir. Saudara-saudaraku, kata setia mungkin juga ada yang berpikir bahwa kata setia itu kan sesuatu yang sering kita dengar ketika misalnya suami istri mengikrarkan janji pernikahan, di mana sama-sama mengungkapkan, aku mengambil engkau sebagai suamiku atau istriku, dan aku akan setia menemanimu baik dalam waktu duka, susah, ya, waktu sulit, senang, kaya, miskin, sakit, sehat. Aku akan mendampingimu sampai akhir, sampai maut memisahkan. Nah, saudara-saudaraku, selain itu juga mungkin ada yang berpikir dari antara kita bahwa kata setia itu sering sekali kita dapati di dalam hubungan pacaran atau sebelum pranikah. Ketika misalnya seorang laki-laki atau perempuan menaksir lawan jenis dan dia mengungkapkan perasaannya dan dia mengatakan, aku akan setia, aku tidak akan meninggalkanmu, aku tidak akan menduakanmu. Dan juga mungkin ada di antara saudara-saudara, terutama muda-mudi yang juga menjadi korban dari kata-kata ini, dimana ketika ada satu yang menyukai kita, yang naksir kepada kita, kepada saudara, dan dia mengatakan, aku mencintaimu, maukah engkau menerima cintaku, dan aku akan mengasihimu sampai akhir, sampai selama-lamanya, meskipun maut memisahkan sekalipun, meskipun lautan memisahkan kita, aku akan tetap mencintaimu. Nah, tapi di proses berjalannya waktu tidak lama kita melihat bahwa orang yang mengungkapkan aku akan setia mendampingimu, mengasihimu, tiba-tiba di story Facebook, di story WA-nya dia mengupload fotonya berduaan dengan yang lain. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita ada di posisi ini, kita pasti merasakan rasa yang sakit, perasaan yang sangat kecewa, ya, perasaan yang sakit, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, demikian juga dengan Allah, ketika kita tidak bisa setia, membangun setiap di dalam iman kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca ini, Tuhan
mengirimkan surat kepada jemaat di Smyrna supaya mereka tetap setia, bahkan dikatakan setia sampai mati. Kenapa, saudara-saudaraku? Di sini kita akan mempelajari bahwa jemaat Smyrna adalah jemaat yang ada di kota yang sangat maju, yang sangat indah, tapi di sana berkumpul orang-orang dari kepercayaan lain juga, dari berbagai kepercayaan, termasuk di sana adalah orang-orang Romawi, termasuk juga orang-orang Yahudi. Dan di sana orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi minoritas. Nah, saudara-saudaraku, keberadaan situasi seperti itu menjadi tantangan kepada orang-orang percaya. Karena kenapa? Yang menguasai di sana adalah orang-orang Romawi. Bahkan tahun 195 sebelum Masehi, orang-orang Smyrna atau kota Smyrna ini membuka diri mendukung Romawi dan mendirikan di sana sebuah kuil untuk dewi orang Romawi. Dan pada tahun 26 sebelum Masehi, tidak heran kalau di proses persaingan antara kota-kota yang lain untuk mendapatkan hak istimewa mendirikan tempat pemujaan bagi kaisar, yang terutama pada waktu itu Kaisar Tiberias, kota Smyrna ini mendapatkan hak istimewa itu, dan di situ didirikan satu tempat pemujaan bagi kaisar. Nah, saudara-saudaraku, proses ini, peristiwa ini merupakan hal yang menyakitkan bagi orang-orang percaya di kota Smyrna. Kenapa? Karena keberadaan mereka diintimidasi, keberadaan mereka itu terancam karena mereka tidak kompromi dengan kepercayaan yang lain yang ada pada waktu itu. Dimana ketika tempat pemujaan bagi kaisar ini sudah didirikan, maka otomatis mereka harus mengadakan pemujaan kepada kaisar. Karena kenapa? Pada waktu itu kaisar dari Romawi itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, mereka tidak mau kompromi dengan itu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menderita. Mereka menderita, dikatakan menderita sengsara. Kenapa mereka menderita? Di dalam berbagai sumber mengatakan bahwa orang-orang percaya pada waktu itu, ketika mereka tidak mau memuja kaisar, ketika mereka tidak mau menyembah kaisar, maka mereka ditangkap, mereka dibunuh, mereka dipenjara. Bahkan mereka ketika ditangkap itu diaduk dengan binatang buas. Ingat bahwa orang-orang Romawi itu adalah orang-orang yang sangat haus dengan darah, dan pada saat itu kaisar mengambil kesempatan itu untuk membuat orang-orang Kristen ini diaduk dengan binatang buas, dengan banteng atau dengan singa, sehingga orang-orang Romawi yang haus dengan darah, yang suka melihat pertunjukan itu sangat bersukacita, bergembira. Dan ini adalah strategi daripada kaisar untuk mengambil hati orang-orang Romawi. Mereka juga ada yang dibakar hidup-hidup, ya, ada yang dibakar hidup-hidup. Kita ingat dengan satu tokoh daripada sejarah gereja, bapak-bapak gereja bernama Polikarpus, di mana Polikarpus itu dibakar hidup-hidup, saudara-saudara. Dan ketika dia dibakar hidup-hidup pun, apa yang terjadi? Dia tetap menundukkan diri. Walaupun dibakar, dia tetap percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudaraku, apa yang terjadi jika kita ada di dalam posisi ini? Kita mengingat bahwa kota Smyrna ini seperti beberapa kota di Indonesia, di mana beberapa kota di Indonesia adalah orang-orang yang mayoritas di sana berkuasa dan orang-orang percaya menjadi minoritas. Sehingga kita tidak heran, saudara-saudara, kalau di beberapa kota, di beberapa daerah itu gereja itu dibakar, orang-orang Kristen dipersekusi. Ada yang sampai saat ini tidak diizinkan untuk beribadah. Saudara-saudaraku, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Bahkan dikatakan di sana mereka bukan hanya saja menderita, saudara-saudara, tapi mereka juga dimiskinkan. Nah, bagaimana jika kita itu dimiskinkan? Dimiskinkan dalam hal ini dalam arti bahwa mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Kenapa mereka dimiskinkan? Kenapa mereka menderita dan miskin? Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, "Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu." Karena kenapa? Pertama, mereka adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, tidak kompromi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan orang-orang yang belum percaya.
Sehingga ketika mereka kerja, mereka hidup jujur. Ketika mereka melakukan pekerjaan di satu institusi, mereka benar-benar jalan lurus. Mereka benar-benar tidak mau untuk berbuat curang, dan hal itu menjadi ancaman bagi orang-orang yang ada waktu itu, yang ada di situ, rekan kerja mereka. Sehingga mereka mencari celah bagaimana supaya orang-orang Kristen ini, orang-orang yang berperilaku jujur ini disingkirkan. Sehingga tidak heran kalau mereka difitnah, ya, mereka difitnah dan mereka dikatakan sebagai ancaman. Nah, saudara-saudaraku, ini juga yang sering terjadi di kota di Indonesia atau di negara kita tercinta ini. Kita ingat beberapa tokoh yang sangat kompeten di bidangnya, yang sangat bekerja dengan jujur, tetapi mereka diusahakan supaya dijatuhkan. Mereka difitnah supaya mereka tersingkirkan. Baru-baru ini saya melihat berita bahwa seorang dokter anak Tuhan yang juga di dalam profesinya sebagai dokter bekerja dengan jujur, banyak orang yang sudah dia bantu, banyak orang yang sudah tertolong melalui proses pengobatannya, melalui penanganannya. Tiba-tiba satu organisasi kemasyarakatan mengeluarkan dia daripada anggota itu, menyingkirkan dia. Dia adalah seorang dokter yang namanya Dokter Terawan. Saudara-saudaraku, ini adalah hal yang sudah merajalela di dunia, dan ini bagi dunia itu adalah hal yang wajar. Bersaing bukan hanya bersaing secara sehat, tetapi bersaing secara tidak sehat. Nah, bagaimana dengan kita jika kita di dalam institusi kita, di dalam tempat kita bekerja, di dalam lingkungan kita ada orang-orang yang berlaku tidak jujur, dan kita ada di sana sebagai orang percaya yang sudah mengenal kebenaran, apakah kita masih tetap berlaku jujur atau tidak? Apakah kita masih tetap konsisten dengan iman kita kepada Kristus walaupun kita di sana dikucilkan? Saya mendengar satu cerita bahwa ada satu orang yang bekerja di institusi pemerintah, dan ketika ada anggaran, rata-rata di sana anggaran itu dikorupsikan. Mereka membeli barang misalnya ballpoint itu 2.000, maka mereka kasih harga menjadi 10.000. Bahkan ada mereka tidak membeli barang, tapi mereka meminta kepada penjual barang dengan cara mereka meminta nota kosong saja dan ditempel oleh toko tertentu sehingga harganya ada tapi barangnya tidak ada. Nah, ini menjadi dilema bagi mereka, ya, di mana mereka di sana mau untuk hal ini dilakukan dengan benar, tetapi dari atasan mereka, dari orang-orang di bawah mereka, dari rekan-rekan yang selenting dengan mereka, yang setara dengan mereka, sepakat untuk mengkorupsikan dana yang ada. Saudara-saudaraku, apakah kita masih tetap bertahan dalam situasi seperti itu? Bahkan kalau kita melihat tadi orang-orang Smyrna ini dimiskinkan, mereka tidak punya apa-apa, rumah mereka dibakar, segala harta milik pusaka mereka itu disita atau dihanguskan oleh orang-orang Romawi. Bagaimana dengan kita jika kita ada dalam posisi itu? Hanya karena kita mempertahankan iman kita kepada Kristus. Mungkin saja saudara-saudara di masa pandemik ini ada di antara kita yang mengalami seperti berikut ini. Bahwa ketika kita sebelum pandemi kita bekerja di satu perusahaan dan kita bekerja dengan baik di sana. Kita juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun kegiatan gereja, kita akan mensupport dengan baik. Kita memberikan persembahan dengan taat, dengan patuh. Dan pada waktu corona datang, pandemi datang, dikasih satu pengumuman bahwa akan ada banyak karyawan yang akan dirumahkan. Ketika saudara membaca pengumuman itu, tentu saudara berdoa, kita berdoa, Tuhan supaya jangan sampai saya yang dirumahkan, karena saya punya beban, punya tanggungan, cicilan rumah belum saya bayarkan, cicilan mobil harus dibayarkan tahun depan atau bulan depan. Tapi ketika pengumuman itu ada, nama saudara tercantum sebagai salah satu yang dirumahkan. Saudara-saudaraku, pasti
yang perasaan kita amburadul. Tuhan, bagaimana ini? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah meminta? Belum lagi saudara-saudara, ketika saudara sampai di rumah, jika saudara yang sudah berkeluarga, pasangan saudara mengatakan, Pak atau Ma, saya juga termasuk orang yang dirumahkan di tempat saya bekerja. Saudara, ini ibarat kita sudah jatuh dan tertimpa tangga pula, saudara-saudara. Pasti perasaannya sangat sedih dan sakit, bingung, kecewa, tidak tahu lagi kita harus berbicara, berkata-kata seperti apa untuk menggambarkan perasaan kita. Kalau kita ada dalam posisi ini, masihkah kita mengatakan aku tetap setia kepada iman kita kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita tidak mengalami yang namanya persekusi, tapi bisa saja di dalam hal ekonomi, di dalam lingkungan kita bisa saja mendapatkan yang namanya fitnah dari keluarga kita mungkin. Pertanyaannya, apakah kita masih berfokus kepada fitnah itu, kepada masalah itu, atau bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita masih tetap mengatakan Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus aku tetap masih percaya kepada Engkau bahwa Engkau melakukan hal-hal terbaik kepada kita? Atau justru kita mengatakan Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan seolah-olah diam? Saudara-saudaraku, Tuhan tidak diam. Di dalam nats yang kita baca ini, justru di tengah-tengah jemaat Smyrna yang lagi menderita, dan mungkin juga di antara kita saat ini ada yang seperti orang-orang Smyrna yang lagi kesusahan, mungkin yang lagi mengalami kesulitan. Tuhan mengatakan, mengirim suratnya kepada kita. Dia memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dia mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang tidak meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, membentuk kita dari rahim ibu kita, dan ketika kita lahir pun sampai saat ini Dia tidak akan meninggalkan kita. Dari awal sampai akhir Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang sudah mengungkapkan kasih-Nya yang begitu besar, yang tetap setia terhadap janjinya bahwa Ia mengasihi kita. Dia telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus, dan Dia yang telah mati bagi kita karena dosa kita, Dia telah bangkit dan hidup kembali. Ini adalah satu kalimat penghiburan bagi kita, di mana ketika saudara dan saya ada di dalam keadaan kesusahan, menderita, ingat masih ada Tuhan yang setia untuk bersama-sama dengan kita. Kita tidak bisa melihat mungkin karena kita fokus kepada masalah, kepada kesusahan kita. Tapi ingat bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Ia adalah Allah yang tidak bisa menyangkal dirinya. Ia tetap setia menemani kita, mendampingi kita. Walaupun kita kadang-kadang juga yang jauh, yang meninggalkan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan selalu mengikuti kita, menyertai kita. Saudara-saudaraku, Dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dan Dia mengatakan bahwa Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu kemiskinan kita. Kalau Tuhan adalah tahu, maka kita percaya bahwa walaupun dikatakan seperti di dalam nats yang kita baca ini, walaupun kita dilemparkan dalam penjara, walaupun Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai, walaupun iblis mencobai kita, berapa lama pun yang ditentukan untuk kita dicobai, kita percaya bahwa suatu saat kita akan bisa melewati itu semua. Karena kenapa? Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita mengandalkan Tuhan di
dalam hal apapun yang kita alami, kita percaya bahwa ada satu kemuliaan yang kekal, ada satu reward yang tidak bisa terbayangkan, yang tidak bisa diukur oleh apapun, yaitu kita menerima mahkota kehidupan, kita menerima kehidupan yang kekal, yang daripada Tuhan, yang telah ditentukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, apapun situasi kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, walaupun itu pun kita harus membayar harga sampai titik darah penghabisan. Karena kenapa? Tuhan Yesus telah duluan menderita bagi kita. Tuhan Yesus telah duluan mati bagi kita ketika kita dalam keadaan berdosa. Maka kalau Yesus telah mati bagi kita, mari kita berpegang teguh bahwa kita juga harus rela berkorban untuk tetap setia sampai akhir kepada Kristus, walaupun itu nyawa sebagai taruhannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur jika firman mengingatkan kami untuk tetap setia walaupun di tengah-tengah kesulitan. Tuhan, kami mohon berkati kami. Tuhan, kami mohon jadikanlah kami orang-orang yang setia. Berikan kami kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.